Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membaca nameplate pada motor induksi. Berikut ini adalah nameplate dari sebuah motor induksi. Apa itu nameplate? Pada setiap motor induksi terdapat nameplate yang menunjukkan atau yang merupakan tanda spesifikasi peralatan listrik yang bekerja berdasarkan tegangan, arus, kode IP, horsepower atau daya, dan nomor seri yang diterapkan untuk menjalankan atau beroperasi pada standar keamanan. Jadi ketika kita ingin melakukan pemasangan misalnya pada motor induksi, kita diwajibkan melihat nameplate-nya terlebih dahulu agar motor listrik yang kita gunakan bekerja pada tingkat keamanan yang tinggi, yang bertujuan agar motor listrik tersebut memiliki umur penggunaan jangka panjang. Biasanya pada nameplate yang menempel pada motor induksi itu ada data-data, yaitu data pabrikan, data elektrik, dan data mekanik. Nah, mana yang disebut dengan data pabrikan? Yang disebut dengan data pabrikan seperti merek. Nah, di nameplate ini menunjukkan merek motor induksi ini adalah Merelli Motori dari Italia. Kemudian yang ini menunjukkan seri atau tipenya. Ya, di sini tertulis MAA 71MB4. MAA adalah serinya dan angka 71 menandakan frame size atau ukuran rangka, lalu angka 4 menunjukkan 4 poles atau 4 kutub. Jadi itu yang disebut dengan data pabrikan. Kemudian ada yang disebut dengan data elektrik. Seperti ini, ya. Ini tertulis MOT-3. Ini menunjukkan bahwa motor ini adalah motor induksi 3 fasa, yang artinya motor induksi ini menggunakan listrik 3 fasa. Kemudian ada tulisan EN60034-1, IEC 60034-1. Ini menunjukkan standar internasional Komisi Elektronik Internasional untuk memutar mesin listrik. Kemudian sebagai informasi, IEC adalah International Electrotechnical Commission, ya. IEC ini adalah organisasi standarisasi internasional yang menyusun dan menerbitkan standar-standar internasional untuk seluruh bidang elektrik, elektronik, dan teknologi yang terkait. Kemudian ada tulisan ICLF, ya, yang artinya Insulation Class F, ya. ICLF ini adalah menunjukkan seberapa baik kemampuan isolasi yang digunakan pada kawat gulungan motor induksi terhadap perubahan atau kenaikan suhu. Nah, pada motor induksi ini yang tadi, ya, insulation class-nya menunjukkan di kelas F, yang artinya temperatur operasional maksimum yang di kelas F itu adalah 155 derajat Celcius. IEC membagi kelas insulation class menjadi beberapa kelas, ya, antara lain kelas A, kelas E, kelas B, kelas F, dan kelas H. Selanjutnya ada yang disebut dengan duty rating. Di situ tertulis S1, ya. S1 ini menunjukkan bahwa motor itu tahan dioperasikan secara terus-menerus dengan syarat motor dioperasikan dengan beban tetap dan pada batas temperatur yang diizinkan. Jadi sekali lagi, tulisan S1 itu menunjukkan duty rating, ya, bahwa motor ini bisa beroperasi terus-menerus dengan syarat tertentu. Kemudian ada tulisan IP55. Apa IP55 atau IP55 ini? Jadi IP ini adalah Ingress Protection, yaitu kode perlindungan selubung mekanis terhadap benda padat dan air. Nah, arti dari 55 itu apa? Untuk mengartikannya kita harus melihat tabel Ingress Protection berikut ini. Jadi angka 5 yang pertama itu artinya protected from dust, ya. Kemudian angka 5 yang kedua adalah protected from low pressure jets of water from all direction. Jadi kita bisa simpulkan nih,
Arti dari IP55 adalah motor terproteksi dari debu dan aliran air dari segala arah. Kira-kira seperti itu. Kemudian ya, ini ada tulisan yang menunjukkan tegangan motor saat beroperasi, ya. Perhatikan, di sini ada tanda segitiga yang biasanya disebut dengan koneksi delta atau hubungan delta. Kemudian ada tulisan V, itu menunjukkan tegangan atau voltase ya. Kemudian ada tulisan Y yang artinya koneksi star ya. Biasa dibaca seperti itu. Nah, misalnya di sini ada tulisan 220 dan 380. Itu menunjukkan tegangan. Artinya apa? Jika kita menggunakan tegangan 220 volt, maka sambungan atau koneksi yang digunakan adalah sambungan delta. Sedangkan jika kita menggunakan tegangan 380 volt, maka sambungan yang digunakan adalah sambungan star atau sambungan bintang. Jadi seperti itu. Nah, bisa kita simpulkan ini merupakan simbol hubungan atau simbol connection. Simbol ini harus diperhatikan ya, tidak semua motor memiliki koneksi delta star ini. Beberapa motor terkadang hanya memiliki salah satu simbolnya, hanya memiliki satu simbol saja ya, star saja atau delta saja. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah apakah motor listrik yang kita gunakan ini memiliki dua simbol ini atau tidak. Jika tidak, berarti hanya bisa satu koneksi saja. Misalnya koneksi motor hanya koneksi star ya, atau hubung bintang gitu. Maka kita hanya bisa menggunakan untuk motor terhubung star saja, tidak bisa untuk hubungan delta. Jika kita hubungan dengan koneksi delta atau hubungan delta, apa yang terjadi? Ya, bisa-bisa motor ini panas, bahkan bisa terbakar, seperti itu. Kemudian tulisan ini ya menunjukkan frekuensi. Frekuensi ini sangat berpengaruh pada kinerja motor, terutama kecepatan perputaran motor listrik. Di sini frekuensinya ada yang tertulis 50 dan ada yang tertulis 60 Hz ya. Kemudian, nah ada tulisan A di sini ya. Ini menunjukkan arus yang dibutuhkan saat motor beroperasi. Jadi A ini ampere, satuan dari arus. Kita ambil contoh ya, di situ ada tulisan 2,02 dan 1,17 ya. Apa artinya? 2,02 ampere. Artinya motor ini saat beroperasi normal membutuhkan arus sebesar 2,02 ampere saat terkoneksi atau terhubung delta. Sekali lagi, saat terhubung delta, karena di situ ada tanda segitiganya. Kemudian 1,17 ampere saat terhubung star, karena di situ di bagian atasnya ada tertulis Y atau hubungan star, begitu artinya. Kemudian ya, yang ini yang ada tulisan KW ini menunjukkan daya motor. Nah, NEMA atau National Electric Manufacturers Association menyatakan daya motor ini dalam HP atau horsepower. Ya, untuk IEC menyatakan dalam kilowatt. Kalau kita konversi 1 HP ya atau horsepower itu sama dengan 746 watt atau 0,746 kilowatt. Sekarang kita lihat di situ ada tulisan di nameplate-nya itu tertulis 0,37 kW. Kalau kita konversi menjadi HP atau horsepower itu sama dengan 0,5 HP begitu. Kemudian yang ini menunjukkan kecepatan perputaran motor listrik atau sering disebut dengan RPM. Kemudian yang kolom paling kanan ya yang di situ tertulis 0,74. Nah, ini menunjukkan cos V atau power factor. Power factor ini didapat dari tes motor pada beban penuh. Kemudian ada yang disebut dengan data mekanis. Data mekanis ini menunjukkan massa motor listrik. Kalau di nameplate ini ya, berapa massa motor listrik ini? Atau yang disebut dengan berat ya, kita biasa menyebutnya berat dari motor ini gitu ya.
itu dituliskan 9,8 kg. Jadi berat dari motor induksi ini adalah 9,8 kg. Nah, itulah tadi arti dari tulisan yang terdapat pada nameplate motor induksi 3 fasa. Nameplate ini tidak boleh hilang, karena kalau sampai hilang maka kita tidak dapat mengetahui data-data penting yang berkaitan dengan motor tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.